Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum melanjutkan dan beberapa momen untuk menyampaikan kepada para jemaah yang pertama, jadwal salat zuhur pada hari ini ada 2445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2024. Jadwal pada pukul 11.50 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua sebagai imam sekaligus khotib insyaallah Ustaz Irfan Farid Taufik, Presiden KPRD dari Kadin Jabar dan Basnas Kota Bandung. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di sini bersama kita dan datang bersama Khotib Presiden. Kemudian insyaallah berjadwal imam dan khotib dilaksanakan pada 9 Ramadan merupakan sesuatu permintaan dia bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2024. Insyaallah Ustaz Muhammad Adli Radhiyallahu Ta'ala semoga Allah memudahkan dan informasikan kepada para jemaah terutama para imam muslimin yang masih berdoa atau masih berada di masjid silahkan segera sampaikan diri dan masjid karena setelah Jumat akan kita mulai kurang dari 10 menit lagi dan kita berusaha untuk di masjid sebelum waktu yang sebentar supaya kita mendapatkan pahala salat Jumat yang sempurna. Kemudian kepada para jemaah yang sudah berada di masjid silakan mengisi suatu tempat terlebih dahulu. Sekiranya nanti beberapa masjid esok yang masih kosong silakan diisi terlebih dahulu karena kesannya pahala dan faedah yang kita dapatkan ketika kita berusaha untuk mendapatkan suatu tempat masjid ketika salat Jumat atau salat berjamaah. Dan juga kepada para jemaah berkomunikasi silakan saya kembali komunikasinya disesuaikan supaya kita membantu kita dalam menanyakan dan menyebarkan dalam salat berjamaah. Juga informasikan kepada seluruh jemaah dan seluruh karyawan yang bertugas mohon doanya insyaallah besok pada hari Sabtu untuk jemaah haji. Kalau jemaah haji yang dari PT Bisnis tidak ada digunakan seperti orang mohon doanya mari kita doakan kiranya mudah-mudahan seluruh Allah dan juga bagaimana kemudahan dalam menjalankan ibadah haji dan juga diberi kesehatan bersama sampai kembali di tanah air dan juga ketika kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
Allahumma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk menambah amal saleh kita, untuk menikmati kehidupan ini, dan untuk terus membekali diri kita untuk kehidupan yang tiada akhir kelak di yaumil akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia agung yang paling kita cintai, yang juga mencintai kita, manusia yang menjadi teladan bagi kita, manusia yang kita ingin bersama-sama dengannya di surga nanti, yaitu baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah telah menciptakan kita manusia dalam kedudukan yang paling baik. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah memperingatkan bahwa kedudukan manusia yang terbaik itu bisa saja Allah jatuhkan, Allah kembalikan kepada kedudukan yang paling rendah. Allah berfirman, Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, kami jatuhkan dia pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan cikal bakal manusia, yaitu Adam alaihissalam, para malaikat ketika itu mempertanyakan, apakah Allah akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah lebih tahu dibandingkan para malaikat. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi khalifah yang akan memakmurkan bumi. Para malaikat kemudian berkata, qalu ataj'alu fiha. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan padanya makhluk yang akan membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata para malaikat, senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikan namamu.
Lalu kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam episode berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah meniupkan ruhnya dalam diri Adam itu, sehingga jasad yang tadinya hanya benda mati menjadi hidup, menjadi manusia yang bisa bergerak, bisa melantunkan tasbih, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bekali Adam itu dengan ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah tampilkan Adam kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat itu, beritahukanlah nama-nama apa yang ada di hadapanmu itu jika kalian benar. Kemudian para malaikat mengatakan, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Setelah Allah tiupkan ruh, lalu Allah ajarkan ilmu. Disinilah kita melihat bahwa betul-betul Allah mendudukkan Adam itu lebih tinggi dari para malaikat. Allah menciptakan Adam betul-betul fi ahsani taqwim, dalam kedudukan, dalam penciptaan yang terbaik. Karena Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka kemudian sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menunjukkan kesombongannya, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, penggalan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kedudukan manusia itu ketika dia menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang sesungguhnya sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi makhluk yang lebih tinggi dari malaikat. Karena dalam ayat tadi diceritakan Allah Subhanahu wa taala bahwa para malaikat pun diperintahkan untuk sujud pada manusia. Namun hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat bahwa kedudukan manusia yang tinggi itu bisa Allah jatuhkan ke dalam kedudukan yang sangat rendah. Bahkan dalam surah lain Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami siapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka diberikan penglihatan, diberikan mata, tapi tidak digunakan untuk melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka diberikan pendengaran, tapi pendengaran itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu taubahnya ibarat binatang, hewan ternak, balhum adal, dan mereka lebih sesat dari binatang. Hadirin, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi yang terbaik, bahkan lebih baik dari para malaikat. Namun tidak boleh kita lupa bahwa ketika kita melupakan, mengabaikan sisi kemanusiaan kita, bisa Allah letakkan kita dalam kondisi lebih buruk dari binatang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa tetap dalam kemuliaan kita sebagai manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan Allah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah unsur jasad yang Allah ciptakan dari tanah. Unsur jasad ini Allah siapkan juga makanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang juga bersumber dari tanah.
Manusia makan, makanannya muncul dari tanah. Untuk keperluan jasadnya Allah sediakan di muka bumi ini. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tiupkan padanya dari ruhku. Dan makanannya adalah yang bersumber dari langit. Karena ruh kita berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, maka sumber-sumber makanannya juga akan datang dari sana. Kemudian ruh itu juga akan dikembalikan ke sana. Jika jasad kita yang berasal dari tanah, kemudian diberikan makanan dari tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya bersumber dari tanah. Ketika kita mati, kita akan kembali ke tanah jasad kita. Sementara roh kita, karena Allah tiupkan Allah ke dalam diri kita, dan roh itu berasal dari langit, maka roh kita juga ketika kita meninggal akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanannya, hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shalah, as-siyam, al-hajj, as-sadaqah, az-zikru. Semuanya ini adalah berkaitan dengan langit. Salat kita itu adalah makanan bagi ruh kita, dan itu langsung relate, berhubungan dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita lakukan tidak untuk urusan dunia. Puasa kita itu untuk keperluan roh kita, dan itu langsung bersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji kita melakukan ritual dengan jasa, dengan fisik kita. Semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita yang semuanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah az-zikru. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makanan bagi roh kita, bagi rohani kita, karena langsung terhubung dengan zat yang meniupkan roh itu ke dalam jasad kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adalah tilawatul Quran. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga kedudukan kita yang Allah sudah tempatkan dalam kedudukan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikat. Sehingga malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam yang merupakan nenek moyang manusia, sujud penghormatan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia ketika dia betul-betul menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah, dia akan lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Dan sekali lagi perlu kita ingat bahwa ketika kita mengabaikan kemanusiaan kita, maka kita bisa lebih rendah dari binatang, sebagaimana Allah yang telah menjelaskan pada kita dalam beberapa ayat tadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam urusan kehidupan dunia kita menyaksikan bahwa apabila ada sebuah ciptaan, sebuah produk, maka biasanya yang membuat produk itu akan mengeluarkan buku manual dalam rangka untuk menjaga produk-produk itu agar bisa terawat dengan baik dan bisa menjadikan produk itu lebih panjang umurnya. Demikian juga hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah sertakan juga buku manualnya, yaitu Al-Quran. Dalam Quran tersebut Allah jelaskan bagaimana agar kita bisa merawat diri kita, merawat manusia agar menjadi manusia yang paling berkualitas. Bahkan bukan itu saja, dengan manual yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, Allah juga berikan petunjuk di dalamnya agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaannya yang sesungguhnya, bukan saja di dunia ini tapi juga di akhirat yang tiada akhir. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan, kita tadaburi
manual yang Allah turunkan itu, yaitu Al-Quran, agar kita benar-benar bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang fi ahsani taqwim, yang Allah ciptakan dalam kedudukan yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansur ikhwanana muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang telah menciptakan manusia, bimbinglah kami ya Allah agar senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah hidup kami husnul khatimah. Allahumma ya Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, biarkanlah Engkau panggil kami dalam keadaan kami sedang dekat kepadamu ya Allah, sedang beribadah kepadamu ya Allah, sedang menjadi hamba-Mu yang benar-benar Engkau ridhai ya Allah. Jangan Kau panggil kami ya Allah di saat kami sedang jauh dari-Mu ya Allah, di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang maha memberikan yang terbaik ya Allah, maka berikanlah kami yang terbaik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Tutup YouTube. Yang Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. lain. Istawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله.